Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa bersama saya Nurmansa, CDP Angkatan 10, Kabupaten Batubara, asal UPT SDM 1459. Hari ini saya bersama Bapak Muhammad Asrifal, guru UPT SDM 1459. Hari ini kami akan melaksanakan aksi nyata dari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Asrifal, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Baik Bapak, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas nanti ya Pak. Baik Pak. Tujuan dari supervisi dilakukan nantinya adalah mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya Pak. Nah, percakapan prasupervisi ini kita lakukan agar kiranya nanti ketika supervisi dilakukan, Bapak akan lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran kepada siswa di kelas tentunya Pak. Tentunya ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait observasi ini. Apakah Bapak berkenan? Siap Pak, insya Allah saya siap untuk menjawab apa yang Bapak tanyakan kepada saya. Yang pertama itu adalah tujuan dari pembelajaran nanti yang ingin dicapai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Jadi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok, materinya adalah mata pelajaran IPA, muatan IPA pada materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi saya harapkan dari tujuan pembelajaran ini itu nantinya melalui diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakan alami dan buatan secara vegetatif pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video yang saya tampilkan nantinya, jadi siswa bisa memberikan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami ataupun mengklasifikasikan bagaimana perkembangbiakan vegetatif buatan yang bisa dibuat oleh tumbuhan itu tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan, saya harapkan setelah pembelajaran ini nantinya siswa bisa mempraktekkan langsung bagaimana membuat tumbuhan baru dengan cara vegetatif buatan seperti mencangkok, populasi, stek, dan lain sebagainya. Begitu Pak. Pak, berarti ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Benar, Kemudian pada kegiatan supervisi nanti, area mana yang ingin dikembangkan lagi untuk Bapak agar mencapai hal yang lebih baik lagi pada kegiatan supervisi nanti? Ya, jadi yang perlu saya perbaiki di sini nantinya yaitu pada pengetahuan siswa Pak, bagaimana siswa ini bisa memahami materi yang kita ajarkan ini bisa tersalur kepada seluruh siswa dan bisa memahami seutuhnya mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian yang berikutnya adalah di masalah keterampilan siswa. Ini saya harapkan saya bisa memotivasi siswa untuk bisa terampil lagi dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah masalah percaya diri. Jadi selama ini terdapat ada siswa yang kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Nanti di bagian ini juga saya ingin membangkitkan rasa percaya diri mereka untuk bisa mempresentasikan misalnya hasil diskusi kelompok yang telah ditugaskan begitu Pak. Secara garis besar adalah yang Bapak gunakan adalah aspek pengetahuan dan keterampilan serta unjuk kerja ya Pak ya. Ya benar.
Kemudian Pak, dalam proses pembelajaran nanti kira-kira rancangan kegiatannya akan seperti apa yang ingin Bapak laksanakan? Ya. Mungkin nanti Pak di dalam kelas saya akan membuat rancangan pembelajaran itu berdasarkan diferensial siswa, berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian pembelajaran yang kita lakukan nantinya secara diskusi kelompok. Nah, jadi di dalam kelompok itu kita harapkan semua siswa berinteraksi antar teman kelompoknya, kemudian nanti ada tanya jawab sesama teman kelompok lain yang menanggapi, kemudian nanti di akhir pembelajaran ada nanti penugasan Pak. Dan tadi pembelajaran yang Bapak akan lakukan tentunya dengan menggunakan media ya Pak ya? Ya benar Pak. Media pembelajaran. Dan pembelajaran tadi dikaitkan dengan pembelajaran dari diferensiasi, berarti dia mencakup kepada visual, kemudian video, audio, penjelasan, dan kinestetik, yaitu memberikan artikel atau tulisan yang di sini dalam bentuk diskusi kelompok dan hasilnya persentase ya Pak ya? Benar Pak, jadi untuk besok kita buat media pembelajarannya itu seperti itu, adanya video pembelajaran, adanya audio visual, kemudian adanya media ajar yang sering dilihat siswa. Jadi kita tampilkan contoh tumbuhan yang sering dilihat siswa begitu. Kemudian kalau biasanya ini pembelajaran diferensiasi biasanya ada dikaitkan dengan KSE ya Pak ya? Iya benar. Pembelajaran sosial emosional. Iya benar Pak. Ya, apakah ada Pak yang akan Bapak nilai sedikit tentang KSE, yaitu tentang misalnya berdoa, unjuk kerja, kemudian kesadaran diri seperti menyanyikan lagu-lagu wajib? Ya Pak, pastinya ada nanti sebelum pembelajaran kita akan melakukan itu. Bagaimana kita lihat kondisi siswa, kepercayaan dirinya, seperti memimpin doa, kemudian memimpin lagu kebangsaan, nanti akan kita nilai juga Pak dari sikap seperti itu. Ada kaitan diferensiasi dengan keterampilan sosial ekonomi, sosial emosional Pak ya? Benar Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan proses pembelajarannya di kelas? Jadi insya Allah pembelajaran ini akan saya laksanakan besok. Sesuai dengan jadwal Bapak ya? Benar Pak. Baik Pak, insya Allah, dan mudah-mudahan besok bila tidak ada halangan, saya akan hadir untuk melaksanakan supervisi di kelas Bapak, yang mana nantinya akan melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan, dan supervisi ini mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan dan sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Baik Pak, mungkin sampai di sini dulu percakapan observasi kita, dan juga nanti setelah saya melakukan supervisi, kita juga akan melaksanakan percakapan pasca supervisi. Baik, sampai jumpa besok ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vegetatif itu merupakan cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jaringan dan sel betina, atau kata lainnya tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis perkembangbiakan vegetatif. Jenis perkembangbiakan vegetatif itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami, artinya tanpa bantuan manusia, dan jenis perkembangbiakan vegetatif secara buatan, artinya dibantu oleh manusia. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, ada jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami itu yang pertama dengan menghasilkan spora, kemudian yang kedua menghasilkan akar tinggal atau rizoma, yang ketiga ada umbi lapis, yang keempat umbi batang, yang kelima umbi akar,
yang keenam tunas, yang ketujuh ada tunas adventif, dan yang kedelapan ada grafik atau spora. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporanium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daunnya. Nah, adapun tumbuhan paku yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ini merupakan salah satu contoh dari tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku ini terdapat spora, dan spora itu dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporanium. Nah, apa yang dimaksud sporanium? Jadi sporanium itu adalah bentuknya seperti ini, yang berada di bawah daun dari paku. Ini merupakan sporanium dari paku. Berikutnya yang kedua ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, ciri-ciri akar tinggal itu bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang, dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Nah, adapun contoh dari rizoma atau akar tinggal itu adalah, nah ini dia contohnya. Jadi termasuk akar tinggal atau rizoma itu adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Nah, adapun contoh dari umbi lapis itu adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, sebagai contoh ini merupakan umbi lapis, di mana sangat terlihat sekali dia berlapis-lapis, sehingga disebut dengan umbi lapis. Ini paling jelas terlihat juga. Nah, berikutnya yang keempat ada umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ada kentang dan ubi jalar. Nah, ini contohnya, ini adalah ubi jalar yang termasuk umbi batang. Selain itu, ubi jalar itu ada kentang. Kentang merupakan contoh dari umbi batang. Yang kelima itu ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan lobak. Nah, jadi ini merupakan contoh dari umbi akar yaitu wortel. Selain wortel itu ada lobak. Jadi ini adalah lobak yang merupakan contoh dari umbi akar. Yang keenam yaitu tunas. Tunas merupakan bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu contohnya bambu, pisang, dan jambu. Nah, jadi ini merupakan tunas dari bambu yang akan menjadi tumbuhan baru yang tumbuh di sekitar tumbuhan induk. Ini merupakan tumbuhan induk dan ini merupakan tunasnya. Nah, ini merupakan tunas pisang, di mana ini merupakan tumbuhan induk dan ini merupakan tunas dari pisang. Yang ketujuh itu ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocok bebek. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Jadi contoh dari tunas adventif itu adalah tumbuhan cocok bebek. Nah, berarti ini merupakan tumbuhan cocok bebek. Nah, yang dimaksud dengan tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan pada tepian daun itu ini. Ya, jadi tunas baru
muncul dari lekukan-lekukan tepian daun. Jadi ini merupakan tunas baru dari cocor bebek. Ini disebut dengan tunas adventif. Tumbuhan bukan dari ujung batang tetapi muncul dari tepian daun. Nah, yang kedelapan itu ada geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Nah, geragih atau stolon ini ada dua jenis. Yang pertama, tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah. Itu contohnya ada stroberi, ada pegagan, dan semanggi. Nah, ini merupakan contoh tumbuhan yang bergeragi. Ini adalah tanaman stroberi, di mana batang yang melintang ini disebut dengan stolon. Stolon ini berada di atas permukaan tanah. Yang kedua, itu ada tumbuhan bergeragi di bawah permukaan tanah atau di dalam tanah. Contohnya itu adalah rumput teki. Nah, berikut ini merupakan gambar dari rumput teki, di mana ini merupakan stolon. Jadi stolon dari rumput teki ini berada di bawah permukaan tanah atau berada di dalam tanah. Nah, demikian jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sekarang kita memasuki perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ada pun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan itu, yang pertama ada cangkok, yang kedua ada menempel atau okulasi, yang ketiga ada stek, yang keempat ada merunduk, dan yang kelima ada menyambung. Nah, nantinya stek ini ada 3 jenis macam stek. Yang pertama itu ada stek daun, yang kedua ada stek batang, dan yang ketiga ada stek akar. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu cangkok. Mencangkok adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu, batang yang sudah tumbuh, akarnya itu bisa dipotong dan ditanam menjadi satu tanaman yang baru. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu memilih batang atau ranting yang akan dikupas, kemudian mengupas kulit batang. Setelah itu, membungkusnya dengan tanah humus dan dilapisi plastik, sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Nah, ketika sudah tumbuh akar, bisa kita pisahkan dengan tanaman induknya. Jadi bisa kita pisahkan di tempat yang baru, sehingga nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu pohon mangga, lemon, apel, jeruk, jambu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Okulasi biasanya dilakukan pada tumbuhan buah untuk mendapatkan sifat-sifat baik dari tumbuhan buah jenis tersebut. Nah, ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu kulit batang tumbuhan induk disayat membentuk persegi terlebih dahulu. Nah, kemudian mengambil mata tunas dari tumbuhan lain. Setelah itu, menempelkan mata tunas tumbuhan lain tersebut pada tumbuhan yang telah disayat tadi. Kemudian, mengikat mata tunas tersebut menggunakan karet ataupun tali. Mengikatnya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Nah, setelah itu kita menyiram hasil sambungan ini. Dengan lama-kelamaan hasil sambungan jika berhasil akan tumbuh daun baru. Nah, demikian langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menempel atau okulasi. Adapun tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara okulasi, yang pertama yaitu ada pohon mangga,
pohon belimbing, pohon karet, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada merunduk. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara merunduk dapat dilakukan dengan sangat sederhana. Cara perkembangbiakan buatan pada tumbuhan dengan cara merunduk ini adalah dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan nantinya memendamkan ke dalam tanah. Nah, jadi ranting pada tumbuhan ini akan dibengkokkan kemudian akan dibenamkan ke dalam tanah. Nah, nantinya ranting ini akan ditambahkan batu agar ranting ini tidak muncul ke atas. Sudah kurang lebih 2 minggu, maka ranting yang dibenamkan ke dalam tanah ini akan muncul akar. Nah, nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Ketika ranting ini telah muncul akar, nanti kita bisa pisahkan dengan tanaman induk ke media tanam yang lain sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Nah, ada pun tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk yaitu melati, alamanda, apel, dan mawar pagar. Selanjutnya yang keempat yaitu menyambung. Perkembangbiakan dengan cara menyambung dilakukan dengan cara menyambung 2 batang tumbuhan dari jenis yang sama tetapi dengan keunggulan yang berbeda. Batang bagian atas biasanya berasal dari tumbuhan berbuah manis, sedangkan batang bagian bawah biasanya berasal dari tumbuhan berakar kuat dan berbatang kokoh. Nah, ada pun teknik sambung. Yang pertama yaitu memilih tumbuhan yang akan disambung. Setelah itu, memotong batang atas tumbuhan kurang lebih 5 cm dan memotong bagian bawahnya itu menyerong seperti ini. Yang kedua, menyiapkan batang bawah dari tumbuhan yang lain namun masih sejenis dengan arah potongan mengikuti arah potongan tumbuhan yang pertama. Nah, kemudian tumbuhan yang telah dipilih pertama ditancapkan di tumbuhan batang bawah sehingga tanaman dari batang atas dan batang bawah yang berbeda tumbuhan namun masih sejenis itu disambungkan sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu diikat menggunakan tali. Setelah diikat, dibungkus menggunakan plastik ataupun koran ataupun kertas dengan tujuan agar sambungan ini tidak terkena air. Jika terkena air, maka sambungan ini akan membusuk. Nah, kita tunggu beberapa hari sampai muncul daun baru. Jika sudah muncul daun baru, menandakan bahwa teknik penyambungan telah berhasil. Nah, demikian cara menyambung 2 jenis tanaman yang berbeda. Nah, demikian cara menyambung 2 tumbuhan yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Ada pun contoh tumbuhan yang bisa disambung yaitu contohnya mangga, jambu, dan rambutan. Yang kelima itu ada stek. Stek merupakan perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar terlebih dahulu. Nah, stek ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada stek batang. Ada pun langkah yang dilakukan dalam stek batang. Yang pertama yaitu memotong batang yang telah dipilih, kemudian menancapkan batang yang telah dipotong tersebut pada media tanah, dan yang ketiga menunggu stek batang tersebut tumbuh sehingga dapat menjadi tumbuhan baru. Yang kedua itu ada stek daun. Nah, stek daun ini dapat dilakukan dengan cara menancapkan daun pada media tanah. Kemudian lama-kelamaan daun yang ditancapkan tersebut akan tumbuh akar sehingga nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ada pun contoh tanaman yang dapat dilakukan stek batang yaitu singkong, dan contoh tanaman yang dapat dilakukan
merah. Kemudian yang terakhir itu ada stek akar, di mana langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan memotong bagian akar tumbuhan, kemudian meletakkan pada media tanah dan menyiramnya setiap hari. Maka lama-kelamaan akar ini akan menjadi tunas baru dan pada akhirnya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ada pun contoh tanaman yang dapat dilakukan stek akar yaitu sukun. Demikian materi yang dapat Putri sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dengan mudah dapat memahami. Akhir kata, Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, sudah kita lihat tadi videonya kan saya? Sudah kan? Nah, di dalam video tadi sudah dijelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif baik secara alami maupun secara buatan. Nah, ini tadi secara apa? Alami. Dengan cara bagaimana bawang merah tadi berkembang biak? Kalau kita simak videonya. Dengan cara yang kuat, yang semangat. Dengan cara umbi lapis. Iya, dengan cara umbi lapis. Selain bawang merah, apa lagi sayang yang berkembang biak secara umbi lapis? Coba kelompok 1. Bawang putih. Kelompok 2. Bawang bombay. Kemudian yang secara akar tinggal. Kelompok 3. Jahe. Terus kunyit. Apa lagi? Iya, pinter. Berarti kalian sudah menyimak isi dari video tadi, ya kan? Nah, jadi ini akan Pak Guru kasih lembar kerja kalian secara kelompok. Kalian kerjakan di LKPD. Tahu LKPD sayang? Lembar kerja peserta didik, ya. Nah, nanti di sini dituliskan kelompok berapa, tuliskan nama anggotanya, ya. Langsung dikerjakan di situ aja. Ya. Nah, silakan. Apa yang Pak Guru tugaskan di situ, semuanya tadi ada di video yang kamu tonton, yang kamu lihat. Oke. Pak Guru kasih waktu berapa menit? 10 menit? Ya, 10 atau 15 menit ya sayang ya. Ya, di jeda aja Pak. Apa Pak? Lagi mengecek setiap kelompoknya di video. Buku Pak. Bukunya sudah buka. Ya, buka bukunya sayang, buka bukunya. Jadi cek. Ayo. Fokus buka. Buka menulis. Iya benar. Gimana dilengkapi di situ tumbuhan yang ditanda panah dengan apa dia berkembang biak. Nah, seperti tadi bambu dengan apa berkembang biaknya, ya kan?
Ya, ini caranya di mana? Di mana ini diletakkan? Di mana ini diisi? Misalnya umbi lapis, mana tumbuhan yang tumbuh dengan umbi lapis, yang berkembang biak dengan secara umbi lapis? Namanya dalam mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Nanti Pak Guru minta kamu menanggapi apa yang disampaikan sama temannya di depan, ya. Ada umpan baliknya. Oke, silakan Intan perkenalkan dari kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami sebagai berikut. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami Sebagai berikut. sebagai berikut. Nah, perhatikan sayang. Ya, silakan. Ini adalah bambu-bambu berkembang biak sebagai vegetatif alami, yaitu sebagai tunas. Iya, terus. Yang kedua, Ini adalah tanaman jahe. Jahe termasuk berkembang biakan secara vegetatif alami, yaitu sebagai akar tinggal. Ini adalah tanaman bawang merah. Bawang merah berkembang biak sebagai vegetatif alami sebagai umbi lapis. Strawberry berkembang biak sebagai vegetatif alami, yaitu sebagai geragi. Kentang berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu umbi batang. Kaktus berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu tunas adventif. ya. Udah? Ini udah? Umpan paku. Apa itu? Apa namanya? Pakis. Pakis berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu spora. Spora. Wortel berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu umbi akar. Secara umbi akar. Iya, benarkah yang disampaikan dari kawan kita tadi dari kelompok 1, kelompok 3? Benar. Tepuk tangan dulu semua. Oke, silakan duduk kembali. Silakan dari kelompok. Oke, silakan Intan maju untuk mempresentasikan tugasnya. Hah? Ini. Ya. Ayo kita dengarkan dari kelompok 1. Ayo. Ya, bambu secara berkembang biakan secara. Ya, tunjukkan di sini. Nah, ya. Yang kedua. Yang kedua ada Gambar nomor 2. gambar nomor 2 ada membentuk. Gambar nomor 3 ovulasi. Ya. Dan gambar nomor 4 yaitu menyambung. Ya, tepuk tangan dulu semua. Benar. Gambar nomor 1 itu namanya mencangkok. Gambar nomor 2, apa yang tadi yang disebutkan oleh kelompok 1? Merunduk. Gambar nomor 3 berkembang biak secara ovulasi. Gambar nomor 4 secara menyambung. Iya, tepuk tangan dulu semua. Oke. Ini tadi perkembang biakan secara vegetatif alami atau buatan? Secara buatan dengan campur tangan manusia. Oke, beri tepuk tangan semua. Nah, sudah bagus ya penampilan dari hasil kerja kelompok dari masing-masing kelompok.